PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Untung si tangan maut sangat dijaya. Biar dikeroyok 3 orang, dia tidak apa-apa. Iya. Ya! Sekarang kau bisa lihat betapa hebatnya garis-garis perguruan anggrek hitam itu. Iya, baru sekarang aku bisa menyaksikannya secara langsung. Dan mereka memang jago bertarung. Ini baru tangan kosong. Nanti kau bisa lihat kalau mereka mempergunakan pedang atau bunga anggrek hitam. Bunga anggrek hitam? Iya, mereka punya senjata yang ampuh, yaitu bunga anggrek. Bunga anggrek jadi senjata. Bagaimana itu? Nanti kau akan melihatnya. Sinta, Yanis, kenapa kalian berhenti? Lawan kita tangguh banget. Benar, sudah lewat 100 jurus, malah kita yang terdesak. Iya, si tangan maut memang sangat tangguh, memiliki jurus tangan kosong yang ampuh. Sekarang akan aku sikat dia pakai pedang. Aku juga mau pakai pedang. Baik, kita gempur bersama-sama pakai pedang. Ya, ya. Nah, mereka mencabut pedang. Wah, bakal lebih seru lagi. Ya. Hei, dia membuka ikat pinggang. Hei monyet, ikat pinggangmu jangan dibuka. Nanti celana kau melorot. Ya, kalau mau membuka celana, jangan di sini. Nanti saja di dalam kamar. Nanti malam. Bocah edan. Aku bukan buka celana. Aku membuka ikat pinggang untuk melawan pedang kalian. Oh, ikat pinggang kau itu senjata. Yanis, jangan bergurau terus. Ikat pinggang kulit itu nampaknya benar-benar senjata yang ampuh. Iya. Ayo, kita serang bersama-sama. Gadis-gadis itu melebihi laki-laki. Bisa memainkan pedang cepat sekali. Ya, pedang mereka berkelebat-kelebat, berputar-putar, cepat dan ganas. Mataku jadi silau. Bagus. Ikat pinggang si tangan maut sangat hebat. Bisa menangkis semua pedang. Bahkan bisa melakukan serangan balik dengan lebih cepat. Dan ikat pinggang kulit itu bisa lebih hebat dari pedang. Tiga-tiganya pakai pedang, tapi bukannya unggul, malah sebaliknya kewalahan. Iya, ketiga gadis itu mundur terus. Mereka terdesak. Lepas! Lepas! Pedangku lepas. Aku juga, pedangku lepas. Hebat sekali senjata ikat pinggang si tangan maut itu. Bisa lentur dan bisa keras. Benturannya sangat kuat. Pedang kita terlempar jauh sekali. Benar-benar tidak masuk akal. Ikat pinggang itu tidak terlalu besar. Meskipun cukup tebal. Hanya terbuat dari kulit. Tapi bisa lebih ampuh dari pedang. Aneh. Itu tandanya si tangan maut memiliki tenaga dalam yang lebih tinggi dari ketiga gadis anggrek hitam itu. Sehingga ikat pinggangnya bisa lentur meliuk-liuk seperti ular. Tapi bisa juga jadi keras seperti sebuah tombak yang dahsyat. Yanis, Sinta, lawan kita terlalu hebat. Marilah kita mempergunakan senjata anggrek hitam. Baik. Nah, mereka mau mempergunakan bunga anggrek hitam. Jadi kantung kulit yang mereka bawa-bawa itu isinya bunga anggrek? Ya, dan kau sekarang bisa lihat bahwa sekuntum bunga anggrek bisa dijadikan senjata pembunuh yang mengerikan. Mereka melempar-lemparkan bunga anggrek hitam cepat sekali. Hamburan meluncur-luncur seperti serbuan tawon. Itulah senjata andalan perguruan anggrek hitam.
sibuk membabat-babatkan ikat pinggangnya menangkis serangan bunga anggrek. Tapi dia tetap hebat. Bunga-bunga anggrek hitam itu satu pun tidak ada yang bisa kena. Kenapa begini? Bunga anggreknya habis barangkali. Ya, mungkin mereka kehabisan bunga anggrek. Sedangkan si tangan maut tetap hebat, tidak tersentuh sedikit pun. Yanis, Sinta, kita berhadapan dengan musuh yang hebat. Aku tidak takut, meskipun dia bisa menundukkan kita terus-menerus. Aku juga tidak takut. Baik, mari kita keluarkan ilmu pamungkas, jurus kembang 1000. Ya. Hei, tangan maut! Aku kagum, sebab ternyata kau seorang tokoh yang hebat. Sekarang, terimalah ilmu andalan kami, jurus kembang 1000. Akulah Deni. Kiat, 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 kiat! Mereka bisa melempar-lemparkan bunga anggrek dengan cepat sekali. Tidak satu-satu, tapi sekaligus banyak banget. Lebih banyak dan lebih cepat dari yang tadi. Ya, kedua tangan garis-garis itu bergerak bagai kilat dan berpuluh-puluh bunga anggrek berhamburan menderu-deru. Kiat, kiat, kiat! Tangan maut kewalahan. Tidak, dia tidak kewalahan. Dia hanya mempermainkan senjatanya dengan lebih cepat dan lebih ganas. Untuk mengimbangi gempuran anggrek hitam yang sama ganasnya. Aduh, bunga anggrek hitamku habis. Aku juga habis. Ya, senjata anggrek hitam kita seluruhnya sudah habis. Dan musuh kita masih tetap tegar, sedikit pun tidak tersentuh. Ya, bunga-bunga anggrek yang kita lontarkan semuanya rontok, hancur dan berserakan di tanah. Apalagi yang akan kalian pergunakan? Bocah-bocah ayu. Yanis, Sinta, tiba saatnya kita harus mengerahkan ilmu kadikjayaan. Ya, kita gempur dia dengan ajian cakar getar. Hei, monyet! Kau boleh bangga bisa mengalahkan kami dalam 3 babak pertarungan. Tapi kau belum tentu punya ilmu kadikjayaan. Malah aku sebenarnya yang heran. Anak-anak kecil sudah punya ilmu kadikjayaan. Bangsat! Kau bilang kami anak kecil. Baik, tahanlah ajian cakar getar. Apa yang akan dikeluarkan oleh ketiga gadis itu? Mereka berdiri berjejer, memasang kuda-kuda. Kedua tangan mereka bersilang di depan dada. Itulah ajian cakar getar, ilmu kedikjayaan andalan mereka. Sekarang ini sudah memasang kembali ikat pinggangnya. Iya, Kelihatannya dia mau mengeluarkan ilmu juga. iya. Dia pasti akan mengeluarkan ilmu kedikjayaan untuk menangkis ajian cakar getar. Tapi aku tidak tahu ilmu kedikjayaan apa namanya yang dimiliki oleh si tangan maut. Sama-sama melompat. Ya, mereka saling terjang dan saling gempur. Tangan maut yang menang. Iya, ketiga gadis itu terjungkal dan roboh. Semuanya terkapar di atas tanah. Bagaimana, Sabanu? Mereka sudah kalah. Tiga-tiganya tergeletak di tanah. Kau benar-benar hebat, tangan maut. Tidak percuma Juragan Simpai membayar kau dengan harga tinggi. Karena kau benar-benar sakti mandraguna. Kau bisa mengalahkan Gandari, Sinta, dan Yani sekaligus. Lalu diapakan mereka? Dibawa ke Kadipaten Panukisan, ke rumah Juragan Simpai. Baik. Jangan semuanya. Bagaimana? Satu orang saja yang dibawa. Iya,
Yang dibawa hanya Gandari. Yang 2 orang lagi, Sinta dan Yanis, tidak usah dibawa. Iya, Yanis dan Sinta bukan tokoh yang penting di perguruan Anggrek Hitam. Tidak ada untungnya bagi kita. Jadi tinggalkan saja di sini. Ya, Mereka itu mati? tidak mati. Hanya pingsan. Tapi luka dalam. Kalau tidak cepat diobati, ya bisa mati juga. Iya. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Ya. Teman-teman, mari kita kerja. Ayo kita berlatih. Sudah 1 bulan kita berlatih tanpa bimbingan guru Nenek Lejar. Kau kan tahu sendiri, Nenek Lejar sedang pergi ke Gunung Pringgading. Mungkin mengunjungi sahabatnya, sesama saudara seperguruan. Saudara seperguruan Nenek Lejar yang tinggal di puncak Gunung Pringgading itu perempuan atau laki-laki? Kok pakai nanya perempuan atau laki-laki? Apa urusannya? Habis perginya lama banget sih. Maksudmu? Mungkin saudara seperguruan Nenek Lejar itu kekasihnya. Jadi lama sekali. Oh gila, nenek-nenek masa pacaran? Siapa tahu kan, biar guru kita itu sudah nenek-nenek, masih punya gairah cinta. Jangan bercanda melulu ah. Ayo latihan. Sebentar. Bagaimana Anjani? Gandari kemana? Biasa, pacaran dengan Bayu. Dari tadi pagi sampai sore begini, awet bener mereka pacaran. Alah, kau sendiri juga, Sul. Malah kau lebih sinting. Kalau sudah mulai pacaran, tidak pulang-pulang. Bukan hanya Gandari yang tidak ada. Yanis dan Sinta juga tidak ada. Mereka sedang berburu, Anjani. Berburu? Tadi pagi aku lihat Yanis dan Sinta berlari-lari mengejar-ngejar burung gagak. Ada-ada saja. Seperti tidak ada kerjaan lain. Burung gagak lah dikejar-kejar. Si Yanis kan kegemarannya memelihara burung. Iya, sudah tahu. Burung gagak itu terbang ketakutan ke arah timur, tapi dikejar terus oleh mereka. Yang selanjutnya aku tidak tahu. Gara-gara tersesat mereka. Kali ya. Itu mereka, Yanis dan Sinta. Kenapa mereka? Yanis dan Sinta luka-luka. Aduh. Yanis. Mereka berjalan terseok-seok. Ayo teman-teman, songsong mereka. Ayo. Dari mana kamu? Yani, Sinta, apa yang terjadi? Air minum. Air minum. Ayo teman-teman. Ayo. Aduh, kenapa sih kamu? Aduh, kasihan. Wajah kalian babak belur. Pakaian kalian rusak, robek-robek. Iya. Kenapa sampai cemang-camping? Yanis, Sinta, apa yang telah terjadi dengan diri kalian? Belum bisa ditanya, merintih terus, Anjani. Iya, mereka mengalami luka-luka yang sangat parah, serta luka dalam yang parah pula. Jangan ditanya dulu, biarkan mereka istirahat. Ya, yuk, dibaringkan di. Bawa ke dalam pondokan. Luka-lukanya dicuci yang bersih, pakaiannya diganti, lalu ditidurkan. Mudah-mudahan besok pagi mereka cukup sehat, punya sedikit kekuatan untuk menceritakan apa yang telah terjadi pada diri mereka. Ayo kita ke sana. Langit mendung tertutup awan yang tebal dan udara terasa dingin. Berarti sudah lewat tengah malam. Kemana Gandari? Kenapa dia belum pulang? Anjani? Kau Sule? Iya, aku. Aku kira kau sudah tidur, Anjani. Nyatanya masih duduk sendirian di serambi belakang pondokan ini. Bagaimana keadaan Yanis dan Sinta? Cukup mengembirakan. Oh ya? Dari tadi sore hingga hampir tengah malam, mereka tidur terus, berbaring, tidak bergerak-gerak. Tepat pada waktu tengah malam mereka bangun, perlahan-lahan menggeliat. Segera kami berikan minuman obat ramuan. Iya. Lalu dengan agak susah payah, mereka berusaha duduk, bersila, lalu mengatur pernapasan cukup lama, kemudian bersemedi. Iya, bagus. Kalau sudah bisa melakukan semedi, berarti kesehatan mereka mulai pulih. Iya, Anjani, mereka bersemedi cukup lama, kemudian tidur lagi. Ya, bagus. Biarkan mereka tidur sepuas-puasnya. Karena tidur adalah istirahat yang paling sempurna. Iya, sekarang pernafasan mereka sudah teratur kembali, dan wajah mereka juga yang tadinya pucat pasi, sekarang sudah mulai memerah. Berarti peredaran di dalam tubuh mereka kan sudah baik. Iya. Suli, terus terang,
Perasaanku tidak enak. Jantungku berdebar-debar. Aku takut terjadi apa-apa dengan Gandari. Apakah kau berniat malam ini kita mencari Gandari, Anjani? Ya, seharusnya begitu. Jangan. Aku takut terulang lagi peristiwa tempo hari. Peristiwa apa? Waktu kau pacaran dengan Sentika, tidak pulang-pulang. Sama seperti sekarang ini. Gandari sangat gelisah. Lalu mengajak aku pergi mencari kamu ke telaga. Oh iya, jadi malam itu kalian pergi ke telaga? Iya, dan kami lihat kau sudah asik pacaran, duduk berduaan dengan Sentika. Nah kan, sia-sia. Aku dan Gandari yang gelisah, dan kau yang enak-enak. Malam ini juga, aku kira sama. Kau gelisah, padahal Gandari sudah enak-enakan. Aku yakin, belum sampai pagi Gandari sudah muncul. Kalau sampai besok pagi Gandari tidak pulang, ya, apa boleh buat? Akan aku cari. Nah, begitu saja. Sudah sehat ya, Nis, ya, Sinta? Aduh, gimana rasanya sekarang? Oh, aku gembira sekali. Kalian berdua, Yanis dan Sinta, sudah sembuh. Sudah bisa duduk dan sudah bisa makan. Meskipun tentunya belum kuat benar. Iya. Loh, kenapa kalian menangis? Kenapa jadi menangis? Yanis, Mulai sembuh. Sinta, mengapa kalian menangis? Gandari, oh dia. Ada apa dengan Gandari? Lekas ceritakan. Gandari diculik. Diculik Gandari. Aduh, diculik Gandari. Yanis, Sinta, bicara yang benar. Benar, Gandari diculik. Diculik oleh siapa? Bayu. Yanis, kamu jangan gila. Bayu kekasih Gandari. Mustahil kalau dia menculik Gandari. Dan untuk apa? Apa manfaatnya dia menculik Gandari? Bayu, bajingan bayaran. Apa? Bajingan bayaran? Pokoknya kita semua tertipu. Bayu, Sabanu, Sadana, Sentika, dan semuanya. Mereka bukan kelompok sastrawan muda, tapi kelompok bajingan bayaran yang disewa oleh seseorang untuk menaklukkan kita. Bangsat! Ayo kita serbu! Ayo! Kita sudah dekat. Hati-hati teman-teman. Pasti mereka sudah memperhitungkan bahwa kita akan datang. Untuk membuat perhitungan dengan mereka. Iya. Jadi jangan sampai kita terjebak. Iya. Mereka pasti sudah mempersiapkan jebakan. Semua menyebar. Tunggu perintah dari aku. Ya. Kok sepi ya? Iya ya. Kok sepi? Sarang mereka dalam keadaan sunyi. Tak seorang pun nampak. Rumah-rumah pondokan mereka tertutup. Pasti mereka bersembunyi. Iya. Mereka akan menjebak kita. Suli! Ganti! Ya. Untuk menjaga keadaan yang sunyi ini, sebagai suatu jebakan, aku akan masuk sendirian. Kau akan memancing, Anjani? Iya, aku akan pancing mereka dengan cara menyerbu sendirian. Baik. Jaga teman-teman semuanya. Kalau aku diserbu beramai-ramai oleh mereka, kau boleh memerintahkan teman-teman yang lain untuk menyerbu. Iya. Nah, Anjani sudah berjalan sendirian, memasuki sarang kelompok bajingan bayaran itu. Gila, Anjani berjalan dengan menghunus pedang. Iya. Tidak biasanya Anjani memasuki daerah musuh dengan menghunus pedang. Soalnya Anjani sedang marah, Danti. Gandari sahabatnya diculik. Jadi Anjani benar-benar akan melakukan pertarungan yang dahsyat. Lihat, Anjani berdiri di tengah-tengah sarang musuh. Hai, keluar! Kedua kalian sudah terbuka. Penyamaran kalian sudah kami ketahui. Ayo keluar semuanya. Anjani berteriak-teriak menantang musuh, Suli. Iya, Anjani yang sedang marah menantang musuh untuk melakukan pertarungan terbuka nanti. Keluar! Bukankah kalian datang ke sini untuk meringkus kami? Nah, lakukanlah sekarang. Tidak ada jawaban, Sul. Iya, tetap sunyi. Tidak ada suara sedikit pun. Apakah mereka sudah kabur? Ya, mungkin saja mereka sudah melarikan diri. Takut sama kita. Lihat, Anjani mengacungkan tangan kirinya ke atas. Dia memberi tanda supaya kita semua maju. Iya. Teman-teman, maju! Teman-teman, sarang bajingan bayaran ini sudah kosong. Mereka sudah kabur, melarikan diri. Keparat, pengecut. Hah, beraninya main cinta. Diajak bertarung aja terbirit-birit. Sudah,
Bakar saja tempatnya. Sarang mereka ini dibakar saja. Jaga apinya. Jangan sampai merembet ke hutan. Iya. Apinya dijaga. Jangan sampai membakar hutan. Iya. Kalau hutan ikut terbakar bahaya. Habis sudah. Habis semuanya. Sarang bajingan bayaran itu sudah musnah. Jadi abu, rata dengan tanah. Aku tidak mengira mereka semuanya penakut. Iya, katanya bajingan bayaran. Tapi kok pengecut? Aku rasa mereka bukan kelompok tukang bertarung. Mereka hanyalah kelompok pemuda yang pandai bermain cinta. Jadi mereka dibayar hanya untuk memikat kita dan bukan untuk bertarung dengan kita? Iya. Kalau begitu mereka namanya pemain cinta bayaran. Kita sering mendengar ada pembunuh bayaran, tukang pukul bayaran dan sebagainya. Nah, sekarang rupanya ada pemain cinta bayaran. Wah. Nah, inilah kelemahan kita. Apa maksudmu? Musuh mengetahui kelemahan kita adalah kita gemar bermain cinta. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh mereka. Iya, salah kita juga, gampang jatuh cinta. Jadinya ya begini ini. Musuh menyerang kita bukan dengan pedang, tapi dengan cinta. Iya ya, padahal cinta kan bisa lebih tajam dari pedang. Sekarang, yang harus kita pikirkan, nasib Gandari. Iya benar, kita harus mencari Gandari. Iya. Mau tidak mau, kita harus mencari Gandari. Ya, kita cari Gandari. Aku akan pergi mengejar para penculik yang membawa Gandari. Aku ikut. Andani, aku ikut. Wah, jangan semuanya ikut. Benar teman-teman, harus ada yang tetap tinggal di sini menjaga padepokan, terutama menjaga harta karun. Nah, itu yang penting. Jangan takut, ada Nenek Lejar. Guru kita sangat dikjaya. Siapapun tidak akan bisa menyentuh harta karun itu. Meskipun begitu, tidak baik kalau semuanya pergi. Iya, Nenek Lejar pasti akan tersinggung perasaannya. Benar, sekarang dia sedang pergi. Begitu dia datang, padepokan sudah kosong. Dia bisa punya pikiran. Percuma mendidik kita. Kalau kita semuanya pergi, artinya tidak bertanggung jawab terhadap masa depan padepokan. Iya. Biarlah aku tinggal di sini. Yang berangkat 3 orang saja. Aku, Danti, dan Suli. Yang lain tetap berada di padepokan. Iya, baik. Nah, padepokan. Kami segera berangkat. Selamat tinggal teman-teman. Jagalah padepokan kita baik-baik ya. Iya. Doakan kami berhasil menyelamatkan Gandari. Sampaikan sembah bakti kami kepada Nenek Lejar. Selamat jalan. Kita sudah sampai di kaki Bukit Lejar. Lalu kita akan kemana, Anjani? Loh, bagaimana kau ini? Tujuan kita kan untuk mencari Gandari. Iya, maksudku mau ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, atau kemana? Iya, kita belum tahu. Gandari dibawa kemana oleh para penculik itu? Iya ya. Untuk mencari keterangan, pertama-tama kita harus pergi ke Kadipaten Panukisan. Iya, benar. Si Sadana pernah berkata padaku bahwa mereka itu orang-orang dari Panukisan. Ayo, segera kita ke Panukisan. Juragan Simpai. Sabanu, ada apa? 3 orang gadis, anggota perguruan anggrek hitam, datang, Juragan. Datang? Iya. Datang ke sini, ke Kadipaten Panukisan. Betul, Juragan. Mereka sudah berada di dalam kota. Siapa saja? Anjani, Danti, dan Suli. Mereka datang ke sini bukan untuk mencari juragan. Sebab mereka tidak tahu bahwa juragan yang mengatur semua rencana penculikan Gandari. Ya. Jadi mereka datang untuk mencari 10 orang pemuda pemikat yang menyamar sebagai kelompok sastrawan muda yang tempo hari bermukim di Bukit Lejar yang pernah mereka kenal, Juragan. Kelompok pemuda pemikat itu sudah tidak ada di sini kan? Iya, semuanya sudah pulang ke tempat asalnya masing-masing, Juragan. Tidak ada satupun yang berada di sini, kecuali saya. Tapi saya tentu saja tidak akan memperlihatkan diri, Juragan. Kalau begitu, biarkan saja. Biarkan? Apa tidak lebih baik mereka diringkus oleh tokoh-tokoh sakti yang disewa oleh juragan? Jangan. Jangan?
ketiga gadis itu jangan diganggu. Kenapa, Juragan? Kalau mereka diganggu, mereka akan semakin bertambah yakin bahwa di Kadipaten Panukisan inilah semua rencana penculikan dirancang. Dan itu akan membuat mereka lebih giat memburu penculik. Dan bukan hal yang mustahil akan merembet kepadaku. Di mana akhirnya mereka jadi tahu bahwa akulah biang keladi segala-galanya. Kalau begitu, dibiarkan. Nah, seolah-olah tidak ada apa-apa. Maksud Juragan? Kita harus menciptakan suasana yang damai dan tentram. Di mana kehidupan kota Kadipaten Panukisan ini biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Dengan demikian, akan timbul kesan bagi Anjani bahwa di sini memang tidak ada apa-apa. Tapi yang jelas mereka akan mencari keterangan tentang 10 orang pemuda kelompok menikah. Tidak apa-apa. Biarkan saja. Karena mereka tidak akan mendapatkannya. Iya Juragan. Celaka. Si Daruka yang memberitahu mereka. Daruka teman kau. Bandar judi sabung ayam. Setan. Kenapa si Daruka bekerja sama dengan mereka? Si Daruka juga memang mata keranjang. Melihat gadis Bahenol, langsung saja matanya hijau. Keadaan makin gawat. Iya, sebab bukan hanya Daruka yang membantu ketiga orang gadis dari Bukit Lejar itu, tapi juga Aditya dan Juragan Punika. Iya. Berkat ikut campur ketiga orang itu, Anjani dan kawan-kawannya jadi tahu banyak tentang aku. Bereskan saja semuanya. Baik, aku akan menghadap kepada Juragan Simpai. Kau jangan keluar, bahaya. Biar aku saja yang melaporkan semuanya kepada Juragan Simpai. Iya, baik. Kau saja ya. Sekalian minta 1 atau 2 orang tukang pukul untuk menjaga aku di sini ya. Kalau sewaktu-waktu Anjani muncul. Baik. Ya, kita sudah dekat ke rumah Sabanu. Iya, rumahnya sudah kelihatan. Pasti dia ada, sebab lampunya menyala dengan terang. Kita melompat saja, Suli, lewat genteng. Jangan. Loh, kenapa? Kalau kita masuk lewat genteng, dia dengar, lantas dia bisa kabur. Lalu, lebih baik dikurung. Aku dari pintu depan, kau dari pintu belakang. Dengan begitu, dia tidak akan bisa lari. Iya, baiklah. Syukur-syukur pintunya tidak dikunci. Jadi, kita bisa masuk dengan leluasa. Kalau dikunci, bagaimana? Alah, dicongkel saja pakai pedang. Mendingan ditendang, didobrak sampai jebol. Kalau tidak bisa dicongkel, apa boleh buat? Didobrak saja dengan paksa. Ya, baik. Pintunya tidak dikunci. Ya, aku buka saja. Selamat malam. Banyak orang. 6 orang laki-laki berpakaian hitam-hitam berdiri bercecer di ruangan dalam rumah ini. Siapa mereka? Selamat malam, Nona Manis. Siapa kalian? Seharusnya kami yang bertanya kepada Nona. Bukan begitu, ada keperluan apakah malam-malam begini memasuki rumah orang? Apa pedulimu? Galak sekali rupanya Apakah kalian regu petugas keamanan di kampung ini? Bukan. Lalu? Kami teman-teman Sabanu. Kebetulan. Mana Sabanu? Kebetulan Sabanu tidak ada. Sedang bepergian keluar kota. Alah, bohong. Percaya atau tidak itu terserah Nona. Tapi saya berkata dengan sebenarnya. Sabanu berpesan kepada saya. Kalau Nona Anjani atau Nona Suli atau juga Nona Ridanti datang, saya disuruh menyambutnya dengan baik. Begitu pesannya. Berarti kalian berada di sini memang sengaja menunggu kedatanganku. Ya, begitulah Nona. Nona Ridanti yang berada di pintu belakang, silahkan masuk. Ayo, jangan malu-malu. Pintunya tidak dikunci. Silahkan masuk. Dia tahu kalau Ridanti ada di belakang rumah. Wah, banyak orang. Ridanti, kedatangan kita sudah ditunggu-tunggu oleh mereka. Oh ya? Tampang kalian boleh juga. Berpakaian hitam-hitam, cukup serem. Mereka tukang pukul Sabanu. Kebetulan. Apa juga tukang pukul? Iya, kita dengan mereka sama. Pekerjaan kita juga tukang pukul. Bukan main. Gadis-gadis yang pemberani. Kami juga punya rasa takut. Takut sama tikus. Nona sudah tahu Sabanu tidak ada. Jadi sebaiknya Nona berdua pulang saja.
Atau kalau ada pesan, nanti saya sampaikan kepada Sabanu. Heh, memangnya kami anak kecil? Bisa kalian kecoh begitu saja? Loh. Saya ini berkata apa adanya. Sabanu tidak ada. Silahkan memeriksa rumah ini. Digeledah sampai bersih kalau tidak percaya. Kalian berenam dibayar berapa sih oleh Sabanu? Hah? Sampai mati-matian melindungi Sabanu? Kami ini bukan orang bayaran, Nona. Kami hanyalah teman biasa yang dititipi pesan oleh Sabanu, begitu. Pinter ngomong juga ya. Pinter ngomong dan juga keras kepala. Yang keras kepala rasanya bukan kami, tetapi Nona-nona ini bukan? Sebab Nona tidak mau percaya kepada keterangan kami, kan begitu? Baiklah aku percaya. Nah, Tapi sebaliknya, kalian juga harus membantu aku. membantu Nona? Iya, sekarang juga kalian pergi menyusul Sabanu. Dan suruh dia datang kemari, malam ini juga. Nona yang manis, Sabanu pergi ke Kademangan Balander. Jauh sekali, Nona, jauh. Perjalanan ke sana naik kuda 5 hari 5 malam. Apalagi kalau jalan kaki. Waduh, bisa sampai 10 hari. Kaki sampai pegel-pegel. Bolak-balik 20 hari kan lama itu. Aku tidak peduli. Pokoknya Sabanu harus dibawa ke sini. Nona, tidak bisa Nona memaksa kami. Alah, kau minta dibayar berapa? Aku sanggup membayar 2 kali lipat dari yang kalian terima dari Sabanu. Sudah sejak tadi saya katakan, kami semua ini bukan orang-orang bayaran. Kau rupanya pintar mengelak dengan membalik-balikan kata. Tapi akibatnya menjadi semakin jelas bahwa kau akan tetap melindungi Sabanu. Nona ini memaksa ya? Karena kau juga memaksa. Ayo, sekarang kita saling paksa. Mana yang kuat? Kalian 6 orang atau kami 2 orang? Oh, baiklah. Hai, teman-teman semua. Malam ini kita mendapat kehormatan bermain-main dengan 2 orang gadis manis, murid perguruan anggrek hitam dari Bukit Lejar. Nah, sekarang kita bagi 2. 3 orang menghadapi Nona Suli yang cantik putih, dan 3 orang lagi menghadapi Nona Ridanti yang manis. Ayo. Danti, ayo maju, ayo. Hai teman-teman, burung yang rapat, jangan beri kesempatan mengembangkan permainan. Tekan terus, ayo.